Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Thoriq Hawari, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Angkatan 15 tahun 2026 sebagai auditor yang pertama di Inspektorat Daerah Kabupaten Banjarmasin. Pernahkah Anda memikirkan apa arti aparatur sipil negara? Bagi sebagian orang, mungkin ini pekerjaan yang sering dibilang sebagai zona nyaman. Tapi sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, ada sebuah reposisi besar-besaran tentang siapa kita dan untuk siapa kita ada. Dulu kita mungkin terjebak dalam sekat-sekat ego sektoral. Saya pegawai daerah, kamu pegawai pusat, saya instansi A, kamu instansi B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 datang untuk menentukan tembok itu. Sekarang kita semua disatukan dalam satu identitas, satu ASN. Tidak ada lagi sekat, kita adalah satu korps yang bergerak dalam satu irama. Dan yang paling krusial, undang-undang ini menegaskan kembali fondasi hidup kita sebagai pelayan publik. Apa itu? Nilai dasar ASN, sebuah komitmen yang diringkas dengan sangat indah dalam satu kata, berakhlak. Mari kita bedah satu-satu, bukan sebagai hafalan, tapi sebagai cermin bagi diri kita sendiri. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Sudah bukan zamannya lagi masyarakat datang ke kantor kita dengan rasa takut atau bingung. Kita bukan penguasa yang minta dilayani. Justru sebaliknya, kita adalah pelayan yang digaji oleh keringat rakyat lewat pajak mereka. Senyum kita, solidnya kita, kecepatan kita, itu adalah hak mereka. Lalu, akuntabel. Ini bicara tentang integritas. Ketika tidak ada kamera pengawas, ketika atasan tidak melihat, apakah kita tetap jujur? Akuntabilitas bukan cuma soal laporan keuangan yang BTP atau wajar tanpa pengecualian di atas kertas. Ini soal tanggung jawab moral atas setiap detik waktu kerja yang kita gunakan. Selanjutnya, kompeten dan harmonis. Dunia berubah begitu cepat. Kalau kita tidak mau belanja, kita akan tergilas. ASN tahun 2026 tidak boleh alergi teknologi. Kita harus terus berkembang. Tapi ingat, kepintaran tanpa rasa kemanusiaan itu berbahaya. Nah, disitulah pentingnya keharmonisan. Menghargai setiap perbedaan, menolong sesama, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Karena dari lingkungan yang damai, pelayanan terbaik akan lahir. Yang kelima, loyal. Kepada siapa loyalitas kita? Apakah kepada individu? Apakah kepada atasan yang menguntungkan kita? Tidak. Undang-undang ini jelas. Loyalitas tertinggi adalah kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Kita adalah perekat bangsa, bukan pemecah belah. Dan dua yang terakhir, yang menjadi motor penggerak di era modern, adaptif dan kolaboratif. Adaptif berarti kita harus proaktif menghadapi perubahan. Jangan menunggu masalah datang baru mencari solusi. Dan kolaboratif lupakan masa-masa di mana kita merasa bisa menyelesaikan semua hal sendirian. Zaman sekarang adalah zamannya sinergi. Instansi A harus mau membuka diri bekerja sama dengan instansi B, bahkan dengan pihak swasta maupun masyarakat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini bukan sekedar tumpukan kertas regulasi yang disimpan di lemari arsip. Ini adalah peta jalan baru bagi birokrasi kita. Menjadi ASN di masa kini bukan lagi soal mencari aman. Ini tentang bangga melayani bangsa. Ini tentang bagaimana kehadiran kita bisa mempermudah urusan orang lain, bisa memajukan daerah kita, dan pada akhirnya membawa Indonesia melompat lebih tinggi. Berakhlak bukan cuma slogan, itu adalah detak jantung kita. Saya ASN dan saya siap menjadi bagian dari transformasi ini.
Terima kasih.